Teman-teman kembali tenang, terima kasih. Putaran pertama akan dilanjutkan dengan putaran kedua, aturan mainnya masih sama, durasinya masih sama, namun kali ini saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 memberikan pertanyaan durasinya 1 menit kepada calon wakil gubernur nomor urut 2. Pertanyaannya silahkan. Assalamualaikum Gus. Ya. Saya sudah lihat profilnya Gus Yassin ya, maksudnya dari catatan yang ada itu kan kelahiran Sarang, Rembang. Terus ya? Di tahun 1983, luar biasa, masih muda, sudah sehebat sekarang, sudah pernah jadi wakil gubernur. Saya mau cerita begini Gus, menurut data, di Kabupaten Rembang itu ada luas lahan sawah 29.058 hektar, atau 28,65% dari total wilayah Kabupaten Rembang. Mungkin Gus Yassin udah perso, kesehariannya kan di sana. Dengan potensi yang luar biasa ini, menurut catatan, mudah-mudahan keliru, Kabupaten Rembang berada di peringkat ke-7 tertinggi penduduknya yang miskin loh Gus, di 35 kabupaten kota ini. Saya mau tanya nih Gus Yassin, mudah-mudahan Gus Yassin nanti punya kemampuan untuk membantu saudara-saudara kita. Apa strateginya menurunkan kemiskinan dengan potensi lahan tersebut? Plus bonus demografi. Baik, waktu habis. Kami berikan kesempatan untuk Cawagup nomor urut 2 menjawab, waktunya 3 menit dimulai dari Anda bicara, silakan. Ya, terima kasih Mas Hendy, bahwa memang di Kabupaten Rembang ini masih rendah atau masih tinggi angka kemiskinannya. Maka kami menawarkan program yaitu pendidikan dan kesehatan gratis. Guna apa? Masyarakat Rembang akan memiliki pendidikan yang lebih baik lagi, sehingga mereka juga akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Perlu diingat Mas Hendy, bahwa di Kabupaten Rembang, di sektor pertaniannya memang perlu adanya penanganan khusus. Karena memang di sana masih banyak kekeringan. Maka kami untuk memberikan jawaban tersebut, yaitu bagaimana para petani-petani milenial kita akan dorong dengan kartu zilenial, memiliki pendidikan terkait pertanian yang dibutuhkan di Kabupaten Rembang itu bagaimana. Yang kedua, kami juga akan mendorong pertumbuhan industri yang ada di Kabupaten Rembang. Kita tahu bahwa di Kabupaten Rembang salah satunya yang dibutuhkan industri itu adalah air. Maka di sini akan kami tawarkan, karena di Kabupaten Rembang adalah tempat pesisir yang saat ini sudah diinisiasi oleh salah satu universitas yang ada di Jawa Tengah, yaitu Undip, yaitu tentang desalinasi yang merubah air laut menjadi air tawar. Ini bisa difungsikan bukan hanya untuk industri, akan tetapi juga untuk masyarakat, untuk mendapatkan air bersih, termasuk persawahannya, yang itu juga tidak terlalu mahal. Saya sudah bertanya kepada Undip, yaitu modalnya hanya 200 juta. Terima kasih Mas Hendy. Masih ada waktu, Bapak silakan, ingin dilanjutkan atau cukup? Ntar ingin saya tambahkan, di sana ada daerah pesisir, artinya di pesisir ada nelayan. Di mana problem nelayan tidak hanya di Rembang, kemudian di Jepara, kemudian di Pekalongan, adalah pendangkalan muara. Pendangkalan muara, kemudian tempat sandar kapal, kemudian harga ikan yang tidak bisa digendongkan. Ke depan kami mungkin punya program bagaimana kalau pendangkalan muara selama nanti kami bisa menjadi gubernur, akan kami prioritaskan pendangkalan muara selesai. Kemudian yang kedua, terkait harga ikan. Terus terang apapun kesulitannya para nelayan, yang penting harga ikan itu bisa naik. Caranya apa? Kita punya bisa program dengan membiasakan makan ikan untuk mendukung program makan bergizi gratis di pemerintah pusat. Waktu habis, terima kasih Bapak. Para pendukung harap tenang. Kita kembali berikan kesempatan bagi Cawagup nomor urut 1 untuk menanggapi, waktunya sama 2 menit, silakan. Terima kasih Gus Yassin, Pak Lutfi yang sudah membantu kita untuk bisa mengatasi problem khususnya di Kabupaten Rembang.
Sebagian saya setuju, sebagian kami juga punya program pasangan Andika Hendi, yang penting tujuannya sama. Bagaimana kemudian wilayah Rembang bisa semakin sejahtera. Dalam catatan kami, hasil daripada pertanian itu bisa kita lakukan upaya perbaikan dengan 5 hal. Pertama adalah Brinda, riset. Riset ini penting untuk bisa menciptakan bibit yang berkualitas dan masa panennya adalah pendek. Yang kedua adalah irigasi yang tadi sudah kita bahas. Bagaimana dengan kondisi waduk embung milik pemerintah provinsi yang hari ini sebagian sudah dialirkan tapi ternyata baru mengcover sekitar 11% dari luas sawah yang ada di Jawa Tengah. Kita perlu membangun atau kalau nggak punya duit minta bantuan pemerintah pusat. Yang ketiga tata kelola pupuk. Pak Lutfi tadi sudah menjelaskan bahwa kuota pupuk itu cukup di nasional maupun di Jawa Tengah. Sekarang tata kelolanya, distribusinya. Pak Lutfi lebih berani lagi, kartu tani dihapuskan itu ya. Waktu itu Gus Yassin kok enggak memberi ide pada Pak Ganjar untuk menghapuskan kartu tani ya, saya juga bingung. Yang keempat adalah terkait modernisasi alat. Ini wilayahnya anak muda, milenial. Milenial itu kepengen efisien, efektif dan modern. Maka ke depan mimpi kami, pasangan Andika Hendi, harus kemudian diciptakan atau diberikan bantuan alat-alat pertanian yang modern. Kita sering lihat tiba-tiba drone di wilayah luas di area pertanian, dia bisa kemudian menebarkan pupuk. Dia kemudian bisa juga dipakai untuk menebarkan namanya pestisida atau apapun itu ya yang untuk bisa memerangi penyakit-penyakit itu. Yang kelima adalah terkait dengan masa panen tadi. Bagaimana kita harus kemudian mengangkat harga petani. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan bagi Cawagup nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari Cawagup nomor urut 1. Silakan, waktunya 2 menit. Terima kasih Mas Hendi atas solusinya tadi nomor 5 solusi yang ditawarkan. Akan tetapi tadi permasalahannya kalau di persawahan di Kabupaten Rembang itu air Mas. Ini yang belum ada solusi. Baru tadi bicara 11% pengairan itu masih di Jawa Tengah bagian selatan, bagian tengah, dan bagian barat. Yang kedua perlu kita ketahui bahwa masyarakat Rembang itu juga mayoritas nelayan. Maka kami juga akan ngopeni nelayan. Program kami itu. Buat apa? Buat meningkatkan kesejahteraan para nelayan kita. Dengan apa tadi yang disampaikan oleh Mas Hendi bertanya kepada kami, sejak kapan sih ada Jateng Argo Berdikari itu bertumbuh? Itu sejak tahun 2022 Mas, perubahan dari CMJT yang berubah menjadi PT Jateng Agro Berdikari. Itu juga bisa nantinya untuk apa? Membeli hasil nelayan ketika harganya turun. Yang kedua, kami juga akan memberikan pelatihan kepada perempuan nelayan yang selama ini merekalah sebenarnya yang mengolah, menentukan keuangan yang ada di nelayan. Maka kami akan memberikan pelatihan bagaimana mengolah hasil tangkapan nelayan, begitu juga penghasil dari petani kita olah. Sehingga apa? Nilai harganya akan naik. Itu yang akan kita tawarkan kepada masyarakat Rembang. Dan itu juga sudah pernah dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Anwar 3, mendampingi UMKM yang ada di Kabupaten Rembang. Terima kasih Mas Masih Hendi. ada waktu, Bapak silakan mau dimanfaatkan, dilanjutkan, masih ada waktu. Oke. Cukupkan? Kita hentikan waktunya. Baik, terima kasih untuk kedua pasangan calon. Sesi kelima dalam